Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yang ada pada bab 2, yaitu kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu membangun kehidupan demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat. Jangan lupa juga sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia. Sebuah negara dikatakan demokratis bila di dalam pemerintahan negara yang bersangkutan tersebut ada beberapa hal berikut ini. Misalnya, rakyat memiliki kedudukan hukum yang sama. Ya, selanjutnya rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi untuk membuat keputusan. Selanjutnya, rakyat memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan secara adil. Dan yang tak kalah penting, yaitu sebuah negara dikatakan demokratis bila ada kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat yuk sama-sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaan kedudukan di muka hukum, ya. Jadi Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam segala aktivitas kita itu harus berdasarkan pada dasar hukum yang ada. Seperti itu ya. Nah, sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka hukum di negara ini harus mengatur bagaimana seharusnya seorang penguasa itu bertindak, ya. Penguasa bertindak. Nah, selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyat itu, ya. Selanjutnya juga membahas mengenai hak dan kewajiban dari penguasa dan rakyat. Nah, itu artinya hukum itu harus dijalankan secara adil dan benar, ya. Jadi tidak boleh pandang buluh, apakah dia penguasa ataupun dia rakyat, seperti itu. Jadi siapa aja harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan hal ini ada beberapa yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana yang bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menegakkan hukum. Nah, dengan begitu maka akan terciptanya kedudukan ataupun persamaan kedudukan di muka hukum untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai partisipasi dalam pembuatan keputusan, ya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, sebagai negara yang demokratis, kita melihat nih apakah dalam proses pembuatan keputusan ini melibatkan rakyat. Nah, kalau dalam proses pembuatan keputusan melibatkan rakyat, berarti negara itu sudah bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis. Nah, contohnya apa nih? Proses pembuatan keputusan yang melibatkan rakyat. Contohnya itu adalah pelaksanaan pemilu. Yang mana dalam pelaksanaan pemilu ini kita bertujuan untuk mencari pemimpin yang baru, ya. Nah, dalam proses pencarian pemimpin ini pasti kita melibatkan rakyat kan, dengan cara rakyat juga ikut pemilu, seperti itu. Jadi, pemimpin yang ada nanti ataupun pemimpin yang terpilih nanti itu merupakan pemimpin dari hasil pilihan rakyat ataupun keputusan rakyat untuk memilih pemimpin tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adanya distribusi pendapatan secara adil. Nah, ini penting untuk diingat di negara demokrasi, bahwa semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi, ya. Jadi dalam proses distribusi ini ataupun dalam bidang ekonomi, ini juga harus merujuk kepada prinsip keadilan.
ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan kata lain, semua warga itu berhak memperoleh pendapatan yang layak. Karena itu pemerintah wajib membantu fakir dan miskin yang berpendapatan rendah untuk dapat hidup sejahtera. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab. Di dalam negara yang demokrasi, idealnya ada 4 kebebasan yang sangat penting ya, yaitu adalah kebebasan agama, selanjutnya ada kebebasan pers, kebebasan untuk berpendapat, dan yang terakhir adalah kebebasan untuk berkumpul. Nah, keempat kebebasan ini bagian dari hak asasi manusia ya, yang mana sudah seharusnya dijamin keberadaannya oleh negara. Tapi seringkali dalam pelaksanaannya, kebebasan yang diperoleh ini tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Padahal penekanan pada kata bertanggung jawab ini mengandung makna bahwa kebebasan yang kita miliki oleh setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan norma. Ya, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada, seperti itu. Jadi, kita diberikan kebebasan, namun kita harus dapat bertanggung jawab dengan kebebasan yang ada, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.